Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha dari kelas manajemen reguler 2C. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah kewirausahaan Islami. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam perspektif Abdul Ar-Rahman. Sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Dari komentarnya, Abdul Ar-Rahman memasukkan pendapat 4 ulama baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Dalam hal ini juga Abdul Ar-Rahman mengutip komentar yang berseberangan yang diutarakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Tambahannya, kedua imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar menukar, sehingga jual beli tidak perlu pakai harga, boleh juga pakai barter asal nilainya sama. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibabah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibabah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung latar belakangnya. Pemahaman Abdul Ar-Rahman dalam memahami hukum jual beli al-ibabah didasarkan pada hadis riwayat Muslim dan ayat-ayat di bawah ini, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sehingga Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikannya haram. Yang ketiga, jelaskan rukun jual beli. Abu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sigot, akid, maqud alih. Abdul Ar-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa sigot. Dalam sigot atau kata ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Sigot dipahami oleh Abu Ar-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau tindakan. Ketika seorang mengambil barang yang dijual, terus memberikan uang pada penjual dan tidak berkata sedikit pun, ini dipahami oleh Abu Ar-Rahman adalah sigot. Beliau mengutip komentar yang diutarakan oleh Abu Hanafi atau mazhab Hanafi yang memiliki faham yang sama sehingga memperkuat pendapatnya tentang sigot. Namun Abdul Ar-Rahman juga tidak menafsirkan pendapat yang silang seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sigot itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Setelah selesai mengutarakan sigot, Abu Ar-Rahman menjelaskan akid atau orang yang melakukan akad. Ahmad yang mengatakan bahwa anak-anak al-sabi sah melakukan akad jual beli baik yang mumayyiz atau belum. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dianggap sah dalam akad jual beli. Orang yang dipaksa pun dalam akad jual beli dianggap oleh Abu Al-Rahman. Komentarnya, tidak sah akad jual beli yang dipaksa. Dan yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Sedangkan dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali, sah jual beli yang dilakukan oleh
anak yang belum mukallaf dengan seizin orang tua dan walinya. Dan yang terakhir, yang kelima, kriteria barang yang boleh diperjualbelikan. Ada dua, yang pertama ada manfaatnya dan yang kedua suci. Jadi kalau secara umum barang yang tidak ada manfaatnya dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah untuk diperjualbelikan. Dan jika barang itu mutanajis, boleh diperjualbelikan dengan catatan bahwa barang tersebut telah disucikan. Contohnya, kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran setelah disucikan. Kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi bentuknya biji kopi, belum dijual belikan setelah disucikan. Hal ini tentu berbeda dengan komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdi Al-Aziz. Menurutnya menjual burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat, boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknik penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Sekian jawaban dari saya yang dikutip dari jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.